sekolah TPI. Yang hari ini saya senang sekali bisa ada sedikit waktu untuk menyampaikan firman Tuhan buat adik-adik semuanya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas waktu yang indah ini. Berkatilah kami, berkatilah hamba Engkau yang akan menyampaikan firman Engkau. Kuatkanlah kami semuanya. Kami sungguh percaya Engkau adalah Allah yang hidup, tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, berkati yayasan TPI dan juga guru-guru dan juga teman-teman semuanya yang sekolah. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, ada orang mengatakan ya, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Dengan kata lain, kalau orang jahat dengan kamu, kamu jahat kembali ya. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Nah, kamu telah mendengar firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiayai kamu. Wow, ini adalah firman Tuhan yang dikeluarkan dari mulut Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus mengatakan, ya, kamu dengar mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Dengan kata lain, kalau orang pukul kamu pukul kembali. Orang benci kamu boleh benci kembali. Tetapi ini adalah pengajaran duniawi. Yesus datang ke dunia ini, dia memecahkan semuanya ini. Dan dia ngajar kita, ayat 43. Ya, kamu telah dengar ya, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu dan manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Wow, saya tidak bisa terima kadang-kadang ayat firman Tuhan, ya bukan? Kasihilah musuhmu. Orang itu sudah musuh dengan kita. Kita mau kasihin dia lagi, bagaimana ya? Nah, inilah pengajaran Yesus. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiayai kamu. Kalau kita bukan berdoa, kita bilang berdoa. Kita juga doa, tapi beda. Doa Tuhan supaya dia cepat mati, Tuhan supaya dia celaka. Nah, orang yang jahat dengan kita doa supaya orang itu celaka, supaya orang itu mati. Nah, itulah manusia. Tetapi Yesus tidak mengajar kita begitu, adik-adik sekalian. Nah, kalau kita benci orang, dengan kata lain, kita sendiri mempunyai penyakit. Ada satu orang cerita di Tiongkok ya. Dia bilang, 痛恨别人就像为了赶走一只老鼠而将自己的房子烧掉. Dia bilang, kalau kamu benci dengan orang dan dendam terhadap orang, seperti Anda ini mau menangkap tikus di rumah kamu tidak ketemu, akhirnya kamu bakar rumah kamu. Saya sudah baca ini, saya ketawa. Tapi benar juga ya. Kalau kita ada kebencian, kepahitan, kedendaman di dalam hati kita, sama kita membakar rumah kita untuk mau mencari tikus itu. Buat apa, adik-adik sekalian? Karena itu, marilah kita menjadi pelaku firman. Kalau kita hanya bisa cinta orang yang mengasihi kita, kalau kita hanya bisa kasih kepada orang yang baik sama kita, pembunuh pun juga melakukan itu. Penjahat pun mereka mencintai orang tua mereka, orang yang mereka cintai. Nah, adik sekalian, aku pernah waktu saya sekolah di SMA, heboh sekali di Malaysia waktu itu di Penang ya. Ada satu pembunuh mau dihukum mati besok. Jadi seluruh kota Penang itu mereka itu gencar sekali. Kenapa ya orang ini hanya umur 40-an tahun lebih mau merampok bank, akhirnya membunuh orang bank, akhirnya dia dihukum mati. Kenapa? Saudara sekalian tahu nggak? Sebelum dia meninggal, dia katakan, saya merampok itu karena di rumah saya sudah tidak punya uang. Saya mempunyai 2 anak yang kelaparan. Dan itulah yang saya lakukan. Nah, dengan katanya, lause saya mengatakan, orang dosa pun, orang pembunuh pun mencintai, mengasihi istri dan anaknya. Kalau kita hanya bisa melakukan itu, apa bedanya? Nggak ada bedanya. Semua orang mengasihi orang yang dicintai. Tapi Yesus mengajar kita, kasihilah musuh kamu, berdoalah buat mereka menganiaya kamu.
Nah, inilah bedanya jadi anak Tuhan sama bukan anak Tuhan. Mari adik sekalian, jangan kita membakar lumah gara-gara mau cari tikus. Mari kita minta Yesus angkat kebencian kita. Angkat kita punya kedendaman. Kalau kita dendam pada guru kita bilang, Tuhan tolonglah aku. Kita kesal dengan orang tua karena kita mau beli motor, nggak dikasih beli motor. Kita kesal dengan papa kita adik kita, koko kita. Please, hari ini, marilah adik sekalian, kita rubah. Kita menjadi pelaku firman. Ya, cinta firman Tuhan dan melakukan pelajaran dan pengajaran Yesus supaya hidup kita sungguh bisa diberkati. Ya, ada satu orang reporter, dia interview seorang banker yang sukses. Dia bilang, "Can you tell us what is the secret you are so successful?" Boleh nggak sampaikan ke kita rahasianya apa kenapa Anda begitu sukses? Dia bilang, "Saya tidak pernah ketemu orang saya tidak suka atau orang saya benci sampai hari ini." Wow, saya sih kagum sama orang ini menjawab. Saya tidak pernah ketemu orang yang saya benci di dalam kehidupan saya. Hari ini, dia tidak akan ada kebencian dalam seorang banker ini yang sukses. Hati dia penuh dengan kasih, penuh dengan menyayang, memaaf, dan juga dia juga memberikan kesempatan buat banyak orang. Hari ini, Yesus mati di kayu salib. Dia mengajar kita supaya kita mencintai, ya, mengasihi musuh kita dan berdoa untuk mereka menganiaya kita. Marilah kita lakukan itu. Kalau kita ada benci seseorang, jangan kita buang muka. Justru kita berdoa, Tuhan tolonglah guru saya yang tidak suka dengan saya. Tuhan tolonglah teman saya yang suka isengin saya dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kalau kamu berdoa begitu, Tuhan pasti akan jawab dan Tuhan pasti akan berkati Anda. Karena dia adalah Tuhan yang baik. Dia hanya mau lihat, mau nggak kita menjadi pelaku firman. Kalau mau, dia akan memberikan kita kekuatan untuk melakukannya. God bless you. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Engkau. Berdoa, firman Engkau sungguh Tuhan pedas dan kadang-kala pahit dan kadang-kala susah kita lakukan. Tetapi Tuhan, Engkau telah memberikan kami Roh Kudus untuk mempunyai kekuatan untuk melakukan firman Engkau. Tolonglah kami, bentuklah kami. Tuhan, kuatkanlah iman kami. Angkat segala kebencian, kepahitan dalam hati kami supaya kami bisa hidup berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus atas waktu yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin.